Perjuangan timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Setelah kemenangan dramatis 1-0 atas Cina pada Kamis, 5 Juni 2025, Garuda Nusantara resmi memastikan diri lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 12 poin dari 9 pertandingan, timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C. Meski masih menyisakan satu laga terakhir kontra Jepang pada 10 Juni mendatang, posisi Indonesia sudah aman untuk melaju ke ronde selanjutnya. Jepang sudah mengunci posisi pertama dan lolos otomatis ke putaran final, sementara Australia, yang kini berada di atas Indonesia, juga hampir pasti lolos langsung, selama tak kalah telak dari Arab Saudi di laga terakhir mereka. Namun, babak keempat tentu akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat. Kompetisi akan semakin sengit karena hanya 2 tim dari 2 grup yang akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Untuk itu, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert mulai mempertimbangkan opsi strategis, salah satunya dengan menambah kekuatan melalui proses naturalisasi pemain baru. Lantas, siapa saja calon pemain naturalisasi yang bisa memperkuat timnas Indonesia di ronde 4 nanti? Di video ini, kami akan membahas 4 nama yang potensial untuk segera bergabung membela Merah Putih. Inilah saatnya memperkuat skuad demi ambisi besar, tampil di Piala Dunia 2026. En Indonesië leidt vlak voor rust met 1-0 tegen China. In deze toch do-or-die wedstrijd. 1. Laurin Ulrich. Nama Laurin Ulrich mencuat sebagai salah satu kandidat kuat pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berdarah campuran Jerman Indonesia ini kini bermain untuk tim muda VfB Stuttgart di Bundesliga. Meskipun masih berusia 20 tahun, Laurin sudah menunjukkan kematangan dalam bermain dan potensi besar untuk menjadi gelandang kreatif masa depan. Pada musim 2024-2025, Laurin Ulrich tampil impresif bersama tim muda Stuttgart. Ia berhasil mencatatkan 18 penampilan, mencetak 3 gol, dan menyumbang 7 assist. Kontribusinya dalam membangun serangan dan ketenangan saat menguasai bola menjadikannya sosok gelandang serang yang sangat potensial. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi permainan tajam, serta fleksibilitas bermain di lini tengah, kehadiran Laurin akan menjadi tambahan penting bagi skuad Garuda. Ia juga memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni sekitar 17,38 miliar rupiah, yang mencerminkan kualitas dan prospek karirnya ke depan. Jika proses naturalisasinya berjalan mulus, Laurin Ulrich bisa menjadi solusi jangka panjang di sektor gelandang serang timnas Indonesia. Kemampuannya mengatur tempo permainan dan memberikan umpan-umpan terobosan akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan berat di ronde 4 nanti. Apalagi, pelatih Patrick Kluivert dikenal menyukai pemain-pemain muda yang punya semangat tinggi dan mampu menjalankan taktik dengan disiplin. Laurin jelas memenuhi kriteria itu. 2. Pascal Struijk. Pascal Struijk menjadi salah satu nama yang menarik perhatian publik sepak bola Indonesia sebagai calon pemain naturalisasi potensial untuk timnas Garuda. Pemain berdarah campuran Belanda Indonesia ini dinilai layak memperkuat lini pertahanan Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Pascal Struijk membela Leeds United di kompetisi Championship Inggris. Musim 2024-2025 menjadi musim yang cukup konsisten bagi sang pemain. Ia tampil sebanyak 35 kali dan mencetak 5 gol, pencapaian yang cukup impresif untuk seorang bek tengah. Di usia 25 tahun, Struijk berada dalam masa keemasan karirnya. Ia dikenal sebagai bek tangguh dengan kemampuan duel udara yang kuat, membaca permainan dengan baik, serta memiliki kelebihan dalam membangun serangan dari lini belakang. Nilai pasarnya pun cukup tinggi, yakni sekitar 312,87 miliar rupiah, yang menunjukkan kualitas dan pengakuan terhadap performanya di Eropa. Dengan postur fisik yang ideal dan pengalaman bermain di Inggris, Struijk bisa menjadi pemimpin lini belakang Indonesia. Kombinasi dirinya dengan pemain seperti Jai Itzes atau Justin Hubner akan membuat pertahanan timnas semakin solid dan sulit ditembus. Jika proses naturalisasinya dapat terrealisasi, kehadiran Pascal Struijk bisa menjadi game changer bagi timnas Indonesia. Ia adalah tipe pemain yang dibutuhkan untuk mengimbangi lawan-lawan kuat seperti Korea Selatan, Iran, atau Jepang di babak selanjutnya. 3. Emiliano Jonathan. Emiliano Jonathan merupakan salah satu nama yang mulai mencuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini dinilai punya potensi besar untuk memperkuat sektor sayap Garuda, khususnya dalam menghadapi ketatnya persaingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Emiliano bermain untuk FC Utrecht yang berkompetisi di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda.
Di musim 2024-2025, ia telah mencatatkan 8 penampilan bersama tim utama, meski lebih sering mendapatkan menit bermain di tim junior. Namun, usia yang masih muda, 21 tahun, menjadi alasan kuat untuk menjadikannya proyek jangka panjang bagi skuad merah putih. Bermain sebagai penyerang sayap kanan, Miliano dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta teknik dribble yang mumpuni. Ia mampu menusuk pertahanan lawan dari sisi kanan dan memberikan tekanan konsisten sepanjang pertandingan. Dengan harga pasar saat ini sekitar 15,64 miliar rupiah, Miliano dianggap sebagai talenta menjanjikan yang bisa berkembang pesat jika diberikan kesempatan. Miliano juga merupakan tipe pemain modern yang fleksibel, mampu bermain di berbagai posisi lini depan. Jika dipadukan dengan pemain seperti Lamine Yamal atau Rafael Struijk, kehadirannya akan memberikan lebih banyak opsi taktik bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Miliano Jonathan bisa jadi salah satu senjata rahasia Indonesia di ronde keempat nanti, menghadirkan kecepatan, kreativitas, dan semangat muda yang dibutuhkan timnas untuk bersaing di level tertinggi. 4. Ilyas Al-Haf. Nama Ilyas Al-Haf turut masuk dalam radar calon pemain naturalisasi yang bisa memperkuat timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini dianggap memiliki pengalaman dan kematangan yang sangat dibutuhkan dalam persaingan level tinggi seperti saat ini. Al-Haf saat ini membela SC Cambuur, klub yang bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Pada musim 2024-2025, ia tampil cukup konsisten dengan mencatatkan 25 penampilan, menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Meski tidak mencetak banyak gol, kontribusinya dari sisi permainan terbuka dan penetrasi di sisi kanan tetap dinilai penting. Pemain berusia 28 tahun ini berposisi sebagai penyerang sayap kanan. Dengan kecepatan dan pengalamannya, Al-Haf bisa menjadi opsi menarik sebagai pelapis atau bahkan pesaing sehat bagi pemain-pemain muda yang saat ini mengisi posisi serupa di timnas Indonesia. Kehadirannya dapat memberikan kedalaman skuad serta menjadi solusi saat tim membutuhkan opsi alternatif di sisi sayap. Dengan nilai pasar sekitar 5,21 miliar rupiah, Al-Haf termasuk dalam kategori pemain yang cukup terjangkau secara finansial, namun bisa memberi dampak instan. Usianya yang lebih matang juga bisa menambah keseimbangan dalam skuad yang saat ini banyak diisi oleh pemain muda. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Al-Haf bisa jadi senjata tambahan yang berguna, terutama dalam laga-laga krusial di ronde keempat nanti, di mana pengalaman dan ketenangan di lapangan sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi performa.